Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang kami hormati, jamaah pengajian Nurul Yakin di bawah asuhan Ustaz Nasuha dan para hadirat semuanya yang siang hari ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan rutin mingguan, untuk saya bulanan begitu. Ini kita ada pada hari Sabtu tanggal berapa ya, 25 Oktober bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula. Betul ya? Sebentar lagi kalau setelah Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir, lalu Rajab. Udah ketemu Rajab lagi ya? Ya. Terus Rajab, Sya'ban, terus Ramadan, terus Lebaran lagi ya. Waktu bergulir demikian cepat, nggak terasa sudah hampir 1 tahun. Ini berarti kita senang ya. Kalau tahu-tahu 1 tahun berarti kita senang hidup ini kan. Ibu merasa setahun lama atau setahun sebentar? Sebentar. Berarti ibu senang. Kalau setahun kelihatan lama, apalagi sehari kok dianggap setahun. Ada nggak orang yang menganggap sehari sama dengan setahun? Itu dalam suasana apa yang sehari bagaikan setahun? Dalam suasana tidak nyaman, dalam suasana sedih, walaupun baru sebentar terasa lama. Betul ya? Dalam suasana sedang murung, walaupun baru 2 menit gitu ya, sudah kayak 2 jam. Walaupun baru 2 jam sudah kayak 2 minggu. Itulah orang kalau suasananya tidak nyaman. Kapan tidak nyaman? Kalau misalnya sedang menunggu. Menunggu itu nyaman nggak? Nggak nyaman. Yang nyaman kalau yang ditunggu telah datang. Apa itu? Gajian. Bagi yang kerja gajian gitu ya. Atau bagi yang jualan, ada yang datang beli gitu ya. Ya. Atau bagi yang memang masih menunggu, ada yang melamar gitu ya. Nah, jadi pokoknya selama menunggu itu tidak nyaman lah. Begitu yang ditunggu datang, nyaman. Lah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kenyamanan hidup. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesenangan hidup. Kesenangan hidup itu antara lain kalau rezeki sedang lancar, betul? Ibu pengen tahu apa-apa yang menyebabkan orang rezekinya lancar? Nah, mari kita ikuti apa-apa yang disampaikan dalam kitab. Nah, ini ada kitab nih. Judulnya itu Faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Nah, ini ada satu pasal ya, yang ada pada halaman berapa? 43. Itu judul pasalnya Faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Ini pasal ini akan membahas apa saja yang bisa membuat rezeki lancar. Gitu. Dan apa juga yang membuat kita seret rezekinya akan diterangkan. Dan sesuatu yang bisa memperpanjang umur
dan juga sesuatu yang bisa mengurangi umur. Ini penting ya ini kalau begitu ya. Yang membuat rizki lancar apa saja, yang membuat rizki seret apa saja, yang membuat orang panjang umur apa saja, dan yang bisa mengurangi umur artinya orang harusnya masih sehat, cepat sakit dan mati. Ini ngomong-ngomong kita mau meninggal ya? Tapi jangan sampai meninggal di hari Sabtu. Ya. Lagi ngaji tiba-tiba mati lah. Repot yang gotong, sudah gitu repot yang ngikuti. Nanti hari Sabtu depan ada yang meninggal. Biasanya begitu ya. Coba dititiin diingetin atau ditandain. Kalau meninggal Sabtu, nanti ada yang ngikut, betul ya? Makanya ibu-ibu tolong pesen sama malaikat Azrail, tolong kalau datang jangan Sabtu ya, gitu. Bisa nggak? Apa Selasa ya? Katanya Selasa juga ya. Iya. Ini ilmu nandain kan ya? Nggak ada dalam kitab, tapi yang nandain orang ini biasanya gitu kan ya. Ya, tapi jangan terlalu percaya karena kita juga nggak bisa mesan. Emang malaikat Israel kayak GoFood bisa dipesan? Enggak ya. Jadi apa saja yang bisa menyebabkan orang memperoleh rizki, apa juga yang akibatnya orang bisa tercegah dari rizki. Nah, ini ada dalam kitab yang terkenal, ini namanya kitab Ta'limul Muta'allim. Ya. Dikarang oleh siapa ini pengarangnya yang menulis? Ini sangat populer kitab ini, dan karena orang tidak mengerti mengenai isi kitab ini, maka ada yang agak ramai kemarin tuh kan, budaya feodalistik di pesantren itu dianggap sebagai budaya feodal kalau ada orang yang mencium tangan kiai, yang memberikan hadiah berupa amplop, walaupun kadang besar kadang kecil, kadang semampu yang mau memberi, itu dianggap sebagai budaya feodalistik atau budaya kolonial, yang kalau ada orang kaya disembah-sembah. Itu anggapan begitu nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena di dalam kitab ini ya ada satu bab yang menyebutkan bahwa orang akan memperoleh keberkahan ilmu itu kalau menghormati ilmunya. Selain menghormati ilmu, juga menghormati pemilik ilmu atau yang mengajari ilmu. Yang mengajari ilmu siapa? Guru. Itu kalau di pesantren-pesantren diterapkan adab, itu masalah adab yang akhirnya nanti akan memperoleh keberkahan ilmu dan bahkan keberkahan rizki, keberkahan hidup. Jangan dianggap sebagai budaya feodal, itu nggak benar, gitu ya. Iya. Mari kita lihat. Yang kita akan sampaikan bukan soal menghormat ustadz, tidak. Karena di sini ini sudah pada sudah pada lansia pada umumnya, tapi belum juga ya, masih ada yang muda-muda. Itu artinya sebetulnya pasal yang akan kita sampaikan pada bagian akhir kitab ini sesuatu yang bisa membuat orang rizkinya lancar, apa juga yang menyebabkan orang seret rizkinya, dan juga apa yang membuat orang bisa panjang umur, dan juga yang bisa membuat orang pendek umur. Nah, kita baca. Syukur-syukur selesai, kalau tidak ya sekenanya, sedapatnya. Ya membacanya nggak harus disorting lah, membaca sorting nyapain. Berarti saya baca
langsung saja. Oh lupa, ternyata saya sudah harus pakai kacamata. Ya. Kalau nggak pakai kacamata bisa baca lain nanti bunyinya. Nah, jadi ginilah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditiruin ya, dengerin aja. Karena kalau niru ribet dong, kitab gundul. Fummala budali talibil ilmi minal quti wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri wa sihhati. Kemudian tidak boleh tidak. Bahasa Jawanya tan kena ora. Itu artinya harus. Harus apa? Pencari ilmu harus memahami, mengerti apa-apa yang bisa menambahkan pengetahuan, termasuk ilmu tentang bagaimana rizki lancar, ilmu bagaimana menjauhi hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari rizki, gitu ya. Dan juga yang bisa menambahkan usia, juga menambah kesehatan. Liyatafarragha li talabil ilmi, untuk kemudian betul-betul konsentrasi orang yang mencari ilmu itu dalam mencari ilmu. Wa fi kulli dzalika, dan semua itu dalam hal bab tentang ini, sonnafu, orang-orang ulama-ulama yang pinter-pinter itu pada mentasnif atau mengarang atau menulis buku-buku, kitab-kitab. Lalu sebagian kitab yang dimaksudkan akan disimpulkan, akan disampaikan dalam uraian ini. Fa'aradtu ba'daha huna ala sabilil ikhtisar. Saya akan sampaikan secara ringkas, gitu ya. Apa? Pertama-tama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ada disebutkan Rasulullah atau Nabiullah atau Nabi atau nama Muhammad atau Ahmad, yang baik apa? Kita membaca apa? Ketika ada kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar namaku disebut kok nggak mau baca salam, nggak mau baca sholawat, dia orang yang pelit, dia orang yang medit, dia orang yang kikir, dia orang yang pantat kuning. Nah, macam-macam istilahnya lah. Pokoknya jangan sampai tidak membaca kalimat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, itu anjuran. Apa hadis yang dimaksudkan? Rasulullah bersabda, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada Allah, tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Berarti kita wajib berdoa untuk menolak qada Allah. Misalnya Allah tetapkan umur kita 75 tahun, tetapi kalau kita rajin berdoa lalu menjaga kesehatan fisik maupun mental, kadang bisa bertambah umurnya, yang tadinya 75 jadi 79, yang tadinya 85 menjadi 89, dan seterusnya. Berdoa, apa doanya? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, kan boleh doa begitu kan? Itu terjemahan dari Allahumma tawwil a'marona. Ya Allah, panjangkan umur kami. Nah, orang barat ditiru oleh orang yang suka niru-niru orang barat dengan tadi ya, panjang umurnya, panjang umurnya, banyak duitnya, lancar rezekinya. Jadi begitu mestinya. Ya. Jadi panjang umurnya itu harusnya juga gampang rezekinya. Ini hadis yang mengatakan tidak ada yang bisa menolak
takdir atau qada Allah kecuali doa. Berarti kita berdoa panjang umur dan juga kita ikhtiar melakukan kegiatan yang bisa memperpanjang umur. Rasulullah bersabda begini, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka bersilaturahmilah gitu ya. Jadi ibu-ibu pengen panjang umur apa pendek umur ya? Panjang umur. Kalau panjang umur masih bisa jualan tahu laku, jualan pisang laku. Tadi saya langsung lihat pisang gede-gede banget di depan Mama Ayu. Gitu, ada tahu lah. Jadi kalau orang rajin melakukan ikhtiar lahir dan batin, maka yang tadinya takdirnya itu pendek umur bisa menjadi panjang umur. Yang tadinya seret bisa menjadi lancar rezekinya. Lah itu. Jadi Rasulullah bersabda tidak ada yang bisa menolak qada Allah atau qadar Allah kecuali doa. Makanya doanya apa? Allahumma tawwil a'marona, ya Allah panjangkan umur kami. Wa sahih adsadanya, ya Allah apa? Sehatkan badan kami. Wa zayyin akhlaqana, dan hiasi akhlak kami ya Allah bi akhlaqil Qur'anil azim. Itu doa panjang umur. Lalu kalau orang yang sudah usia 40 tahun, ini ada belum yang udah 40 tahun? Bukan ada lagi, yang ada 40 tahun semua sudah. Orang yang sudah 40 tahun maka sebaiknya untuk menghafalkan doa khusus di atas 40 tahun. Itu ada Pak, Ibu. Coba kalau misalnya Ibu sempat buka HP, yang HP-nya itu ada apanya? Aplikasi dalam HP Ibu ada Qur'annya ya? Nah, kalau ada silakan dicek dalam surat Al-Ahqaf. Ya, silakan kalau bisa mencari surat Al-Ahqaf ayat 15. Gitu. Itu ada doa khusus bagi yang telah berumur 40 tahun. Gitu. Karena tadi Rasulullah langsung menjelaskan apa tadi? Untuk merubah, atau ya tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Berarti kita doa umur panjang tadi. Al-Ahqaf. Ketemu? Tolong dilihat, akan saya bacakan. Betul nggak? Al-Ahqaf 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ini boleh ditiru ini. Boleh ditiru ya? Mari dibaca bersama-sama aja. Ayat 15 surat Al-Ahqaf. Kalimat awalnya itu wawasoina gitu ya. Nah. Ya, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Itu mohon dibaca artinya. Ada artinya Bu?
membacanya berarti harus pakai mic atau ibu berkenan ke arah dekat saya supaya masuk ke ke siaran, atau walaupun jauh akan saya pasang mic ini supaya kedengeran kepada para pemirsa. Nanti kalau jadi upload, ini nggak live ya. Jadi mohon disiapkan, dibaca dulu secara batin gitu ya. Nanti kalau sudah siap dibaca pakai mic supaya jelas gitu ya. Ini harusnya diikat pakai karet tadi pada ini ya. Silakan Bu untuk dibawa mic ini dalam rangka membaca terjemahan. Ya. Ya yang dekat. Yang dekat yang Pak yang ada ininya. Ya, pakai ini. Maaf Pak. Bacanya pelan-pelan supaya yang lain yang nggak pegang HP bisa ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia atau anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Ya, terima kasih. Yang dibaca tadi surat Al-Ahqaf ayat berapa? 15 ya. Kalimatnya awalnya wawassoina. Ini ingat nih kata-kata wawassoina itu ya. Wa yang pertama dan. Tapi wassoina, wawu kedua itu nyambung dengan kata-kata wassoina. Dan kami wasiatkan. Wasiat itu apa? Wasiat itu pesan penting. Betul-betul penting sampai Allah sebutkan kami wasiatkan. Kepada siapa? Al-insana. Kepada manusia. Siapa manusia? Kita semua manusia ini. Manusia ini bahasa Jawanya menungso. Nah, menungso itu apa? Menungso itu menus-menus ora kroso. Gitu. Menus-menus apalagi kalau sudah gundul, gitu kan? Itu menungso itu begitu, menus-menus ora kroso. Jadi enggak terasa ternyata berbuat dosa, enggak terasa ternyata nyakitin orang, enggak terasa ternyata nyinggung perasaan orang. Itu manusia. Kami wasiatkan kepada manusia. Untuk apa? Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana, agar berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Orang tua itu siapa? Orang tua itu ada dua artinya. Orang tua itu orang yang sudah tua bisa, tapi maksudnya orang tua itu adalah ayah dan ibu. Kami wasiatkan kepada setiap manusia agar berbuat baik kepada ibu bapaknya. Kenapa? Hamalat ummuhu kurhan. Ibunya dulu ini masing-masing kan punya ibu, masing-masing pernah jadi ibu, masing-masing pernah hamil, pernah melahirkan gitu kan ya. Itu ibu mengalami kehamilan itu susah.
Bau kompor dikit mual, muntah. Bau bawang mau dikupas muntah. Gitu kan ya? Itu kalau hamil 2 sampai 3 bulan. Berikutnya nanti makin tua makin nyesek. Ya. Ya mekar gitu. Orang hamil begitu ya. Tapi kadang-kadang ya menjadi bagus bentuknya memang, ya. Tapi kalau sudah gede, entar-entar nyesek, gampang capek, kaki mulai bengkak-bengkak. Belum lagi nanti kalau posisi tidur, miring kanan ikut ke kanan, miring kiri ikut ke kiri. Kalau dia telentang, dia perutnya jadi lebar. Kalau dia tengkurap kayak helikopter, gitu kan ya? Itu orang hamil. Makanya dikatakan apa? Hamalathu ummuhu kurhan, malah wawadoathu kurhan. Ketika melahirkan, meletakkannya itu susah payah juga, sampai diberi hadiah. Apa hadiahnya? Seandainya, tapi jangan sampai ya, anak cucu kita mudah-mudahan tidak. Seandainya ada yang karena melahirkan lalu pendarahan dan meninggal, dijamin masuk surga. Orang yang meninggal karena wiladah, karena melahirkan, itu minas syuhada. Kita misalnya ini lagi ngaji begini runtuh, kemudian kita mati, juga minas syuhada. Pengen? Ya jangan lah, jangan ya. Ngeri juga nih kalau tiba-tiba runtuh kemudian wah kita kayak Haikal gitu. Haikal sih mending hidup. Yang lain-lain 57 wafat di Buduran Sidoarjo kan. Wah itu dahsyat betul itu. Jadi tadi ketika hamil susah, ketika melahirkan apalagi susah juga. Makanya dikatakan wa hamalathu kurhan wa wadu'athu kurhan. Lalu wa hamluhu wa fisaluhu, hamil dan menyusuinya atau hamil dan menyapihnya butuh waktu 30 bulan. Jangan 3 bulan, tadi pertama-tama dibaca 3 bulan, padahal 30 bulan. Iya, karena hamil dan menyusui, hamil dan menyapih. Dalam ayat yang lain wa hamluhu fi wa fisaluhu fi amaini. Ayat yang lain bilang begitu. Seorang ibu itu menyapih dalam waktu 2 tahun. Pertanyaannya 2 tahun berapa bulan? 24. Kalau tadi hamil dan menyapihnya 30 bulan, betul? 30 kurangi 24 berapa? 6. Batas minimal orang hamil sah itu 6 bulan. Kalau misalnya ada orang nikah tanggal 1 Januari, nanti tanggal 1 Juli lahir anak, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, berarti 6 bulan kan? Kalau lahir anak dalam waktu sudah lebih dari 6 bulan, jangan curiga apa-apa. Tuh. Tapi kalau lahirnya tiba-tiba di bulan Maret tanggal 15, padahal nikahnya tanggal 1 Januari, itu insya Allah ada PMA, penanaman modal asing. Nah, ada penanaman modal asing, modal awal ya, penanaman modal awal, sudah dimodali di masa awal gitu. Itu yang disebut dengan tekdung tralala gitu aja dah. Nah, itu, jangan bahas itulah. Gitu. Itu tadi ayat yang lain 2 tahun waktu waktu menyapih, tapi kalau yang ini menyapih dan hamilnya berapa? 30 bulan. Gitu ya. Lalu ketika ayat itu mengatakan salatuna syahron hatta idza balagha asyuddahu, sampai ketika sang jabang bayi mungil yang tadinya belum bisa apa-apa, hanya bisa nangis, mau pipis nangis, mau juga nangis, haus nangis, pokoknya semuanya nangis. Ya.
Sampai dulu ada orang yang menjelang maghrib panik menuju ke seorang ustaz, minta didoakan supaya bayinya jangan nangis. Ustadznya cerdas, tolong lepasin pampersnya. Itu begitu dilepas ternyata semut kecil-kecil banyak di situ. Jangan bayi, emaknya juga kalau sempaknya banyak semutnya gimana? Ya, jangankan bayi, emaknya kalau di sempaknya banyak semut gitu, apa nggak gatel? Tuh, dia ngomong duh sialan gatel, cuman bisa nangis doang gitu. Ya, makanya kalau ada bayi nangis kejer, nggak usah langsung menyebut kena setan. Itu karena di pampersnya ada semut banyak banget gitu ya. Nah ini, jadi jangan langsung wah ini kena setan apa semutnya. Itu jadi di pampers lah. Akhirnya Ustaz itu yang buat nangis bukan setan gitu. Nah itu jadi ini bayi kecil yang tadinya hanya bisa baru bisa nangis saja, itu nanti hatta idza balagha asyuddahu, ketika telah mencapai dewasa. Dewasa itu apa? Wa balagha arba'ina sanah, yaitu usianya 40 tahun. Mohon maaf, ini saya inventarisir dari yang sebelah sini. Ibu sekarang kurang berapa ke 40 tahun? Kurang berapa? 5 tahun. Yang sebelahnya kurang berapa tahun menuju 40? Menuju 40 kurang berapa tahun? Oh lebih. Alhamdulillah, berarti sudah berumur. Kalau yang sebelahnya belum berumur. Jadi orang itu baru berumur kalau sudah 40 tahun. Saya tahu Mama Ayu itu kelahiran 72. Jadi dia baru berapa ya? Oh 255, oh ternyata ya Pak pantas sama ininya, sama tahunya banyak ya. Kemudian yang sebelahnya kira-kira sudah di atas 43. Sebelahnya sudah lebih. Jadi sebetulnya kalau 43 baru 3 tahun usianya. Kalau yang sebelahnya insya Allah sudah 15 tahun gitu. Ya, sebelahnya lagi mungkin masih saya ngira-ngira aja nih. Ya, jadi sudah. Pokoknya ini yang kurang hanya 1 gitu ya. Yang lain semuanya insya Allah lebih. Kalau saya boleh ngira-ngira kayaknya ada di ujung sana insya Allah kurang dari 40, belum berumur juga ya. Saya curiga kurang berapa tahun menuju 40? 5 tahun. Nah, berarti sama. Berarti posisi yang muda itu adanya di pojok-pojok. Pojok sini kurang, pojok sana kurang gitu ya. Nah, sebetulnya yang sebelahnya juga barangkali kalaupun lebih baru 2 atau 3 tahun gitu ya. Ibu sudah berapa? Berarti sudah berusia 5 tahun. Jadi banyak yang sudah 5 tahun, ada yang baru 3 tahun. Itu maksudnya kalau belum berumur 40 tahun sebetulnya belum hafal nggak apa-apa. Tapi yang belum 40 tahun belum hafal, yang sudah 40 tahun juga nggak hafal. Jadi gimana? Hafalin bareng-bareng doanya itu. Orang kalau sudah 40 tahun doanya itu sudah hafal, ada sebagian. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan fardoh wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini harap dihafalkan. Itu ada sudah 2 orang yang hafal. Nanti insya Allah 22 orang yang lain hafal. Karena doanya penting ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami, kepada saya untuk selalu mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami dan juga yang Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Itu doanya seperti itu.
Orang yang sudah 40 tahun doanya begitu, dan kalau nggak hafal mohon dihafalkan karena ini penting. Al-Quran menyebutkan itu. Ya Allah mewasiatkan untuk birrul walidain, dan ingat doa ini. Ya Rabbi, yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Rabbi, gini, maksudnya ditirukan aja dulu ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hafal? Baru sekali langsung hafal ya. Apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk selalu mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, juga yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami, dan juga berikan kepada kami kesempatan untuk selalu beramal soleh yang Engkau ridhoi. Ya, wa an'amala sholihan tardah wa aslih li, ya Allah berikan kebaikan, perbaikilah dzurriyyah kami, anak keturunan kami. Orang yang melakukan, menyampaikan doa ini, insya Allah anak keturunannya menjadi anak yang soleh solihah, dzurriyyahnya menjadi berkualitas. Itu kalau rajin berdoa dengan doa ini. Di samping juga apa, memberi contoh-contoh yang baik dan selalu menitipkan anak-anak kita kepada Allah. Ini jadi awalnya tadi mau menyampaikan bagaimana supaya kita mendapatkan rizki, kan gitu yang baik ya. Kita baca kitabnya ya. Kalau tadi baru judulnya, lalu belok ke ayat, nah kita sampai pada ininya, hadis Nabi yang mengatakan tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Lalu wala yazidu fil umri illal birru atau illal birro. Ya, tidak ada yang bisa menambah umur kecuali berbuat baik. Baik pada diri sendiri, baik pada keluarga, baik kepada tetangga, baik kepada masyarakat. Kalau selalu berbuat baik, itu insya Allah akan tambah umurnya. Berbuat baik apa? Jangan tiap hari makan sate kambing, karena bisa hipertensi, bisa stroke, kan gitu ya. Ya, tapi sesekali boleh. Tapi jangan tiap hari udah makan kambing plus sopnya, ya tambah lagi jeruannya, ya santannya tiap hari. Itu insya Allah kalau sudah umur 50 tahun nggak akan lama lagi mampus. Kalau makanannya model begitu, ya kalau tidak imbangi dengan makanan lain. Fa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi. Ingat, seseorang akan dihalang-halangi rizkinya oleh Allah akibat dia berbuat dosa. Kalau orang berbuat dosa itu rizkinya akan dihalang-halangi oleh Allah. Karena jangan sebisa mungkin kita kurang-kurangi, atau kalau bisa malah kita hindari dosa-dosa yang banyak. Apa dosa yang banyak itu? Dosa akibat kita di rumah banting pintu, dosa enggak? Iya, karena kesel sama anak atau kesel sama suami gitu ya. Ya, banting pintu. Yang lebih kacau lagi banting piring, ya pasti pecah kan. Jadi pokoknya tidak ada yang bisa atau yang menghalang-halangi rezeki itu
biasanya antara lain apa tadi? Karena berbuat dosa. Yusibuhu, yang dilakukannya. Thabata bihadzal hadits, ya, tetap atau dinyatakan secara tegas dalam hadis ini, innartikaba dzambi sababu hirmani rizqi, bahwa melakukan dosa itu sebab dihalang-halanginya sebab seret rizki. Sebabnya seret rizki karena orang berbuat dosa. Khususon al-kadibu, contohnya khususnya bohong. Kalau sampai bohong itu rizkinya seret. Kelihatannya dapat pada saat itu, tapi nanti akan Allah ambil. Gitu. Dagang juga harus jujur. Yang paling bagus, yang paling berkah itu. Gitu. Kalau tidak, ada petaka. Gitu. Contohnya siapa? Contohnya saya sendiri. Ya, saya tahun 98 pada saat saya kepingin jadi orang kaya. Ya, ibu pengen jadi orang kaya nggak? Pengen. Itu adik saya dulu kelihatan kaya, sukses dalam berbisnis, saya ikut. Padahal saya sedang kuliah S2 waktu itu. Wah, karena saya pengen jadi orang kaya, saya ngikut kerja. Kerjanya menjadi buyer, menjadi perantara antara orang yang ngomongnya hanya Inggris sama orang yang lokal, penduduk lokal di Jepara. Saya menjadi sales dalam menyampaikan jual-jual barang begitu. Antara lain jual kursi lipat di kolam renang namanya pool lounger. Gitu. Lah, yang waktu itu ada orang Itali namanya Mr. Luigi, saya masih ingat. Itu membayar barang 1 truk, ternyata duit yang dihitung itu lebih saya terima. Saya penasaran ini lebih apa enggak lebih. Nah, ternyata memang betul-betul lebih 1.300.000 kala itu. Seneng kan ya? Kelebihan duit itu seneng. Dia salah ini, dia nggak sadar gitu ya. Udah saya masukin kantong aja, santai gitu ya. Ternyata, ya, berapa tadi duitnya? 1.300.000. Itu 2 hari dari kasus saya menerima duit yang kelebihan kembalian, itu saya mengalami kecelakaan. Mampus. Saya baru pengantin baru, pokoknya belum 1 tahun. Kemudian istri saya lagi hamil anak pertama yang sekarang udah punya anak ini, baru 2 bulan setengah. Kecelakaan, ada orang mau belok kanan itu ngambilnya dari kiri. Jadi pokoknya gitu jatuh, saya pingsan, ini dijahit, ini juga dijahit di berbagai tempat, dan harus dirawat di rumah sakit Kartini di Jepara persis 1 minggu. Dan pada saat totalan membayar, ternyata habisnya persis 1.300.000. Mampus tuh. Itu begitu tuh, ya. Jadi ternyata memang tidak boleh. Itu langsung ditegur itu, ya, gara-gara duit panas, ya. Padahal tadi seneng aja, ternyata itu. Kalau gitu nggak boleh macam-macam ini, gitu ya. Nah, akhirnya saya menyatakan, oke, saya menyerah pada Allah. Ya Allah, saya menyerah, tidak pengen jadi orang kaya lagi dah. Akhirnya saya kembali ke Jakarta untuk terus kuliah, dan sampai hari ini walaupun saya menjadi dosen, itu tetap singkatan dosen itu ngomong sak dos, gaji sak sen, gitu. Jadi ngomongnya banyak, gaji sak sen aja udah gitu ya. Nah, tapi kita nikmati, memang begitu keadaannya. Lah, ini contoh bahwa bermuamalah harus jujur. Karena kalau sampai melakukan dosa, apalagi menipu, apalagi tadi nggak menipu sebetulnya, apalagi menipu, itu hanya nggak ngomong kan ya, hanya nggak ngomong. Jadi karenanya kalau ibu tiba-tiba dapat duit 100.000, udah cemplungin kotak amal aja, buang sial, gitu.
Tapi namanya orang beda-beda ya. Ada orang yang ngutil duit masjid, diambil pakai lidi. Dulu malah ada yang dibongkar. Itu setelah ditangkap, saya kalau usaha dagang modalnya dari nyolong kotak masjid berkah. Dasmu ireng nih. Ngomong dapat berkah coba, ya, dapat berkah dengan nyolong duit masjid. Itu kacau betul itu ya. Nah, jadi pokoknya jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diizinkan agama, antara lain tadi menipu. Jadi dikatakan bahwa inartika badzambi sababu hirmani rizki khususan al-kadibu yurithul faqra. Orang yang bohong itu akan mewariskan, akan menyebabkan kefakiran. Orang yang fakir itu kan lebih parah dari miskin. Kalau miskin sudah bekerja tapi hasilnya minim, sudah bekerja tapi upahnya di bawah UMR, itu miskin. Tapi kalau fakir sudah nggak kerja, nggak punya duit, ya kan? Itu fakir namanya. Beda fakir miskin itu, kalau miskin ada kerjaan tapi kurang karena jadi kuliah selamanya kan. Jadi kan bukan kuliah tapi kuliah gitu. Nah, itu orang miskin. Tapi kalau orang fakir lebih parah, karena apa? Kerjaan nggak ada, nggak punya duit, itu fakir lah. Orang yang melakukan dosa tadi, menipu apalagi, itu bisa menjadi orang fakir. Waqat waroda fihi haditsun khasun wa kadhan. Jadi ini ada hadis khusus yang menyebutkan bahwa kefakiran itu akibat orang melakukan dosa seperti menipu. Hal lain yang bisa membuat orang itu terhalangi rezekinya adalah apa? Wa kadza naumus subhati yamna'ur rizqa. Ya. Tidur di pagi hari habis subuh atau malah bablas nggak subuh, itu dijamin rizkinya dipatok ayam. Itu akan menyebabkan fakir, menyebabkan miskin, miskinnya miskin ekstrim. Nah ini, jadi ada istilah miskin ekstrim dalam undang-undang ketenagakerjaan itu. Jadi undang-undang ketenagakerjaan menyebutkan ada istilah miskin ekstrim. Itu artinya orang fakir itu. Orang fakir akibat apa? Akibat dia sering tidur di waktu pagi. Karenanya kalau pagi-pagi jangan tidur. Pagi-pagi apa? Ke tukang sayur, kan betul ya? Iya, pagi-pagi ke tukang sayur, pagi-pagi kulakan. Ini Mama Ayu kulakan di mana? Pasar Bukit atau di Pasar Serpong atau di Pasar Jingkol, lalu diiderin gitu. Itu usaha, dan itu insya Allah mabrur, insya Allah berkah gitu ya. Kita juga semuanya punya usaha, ya, kita punya jalan rizki masing-masing, yang antara lain orang terhalangi rizki akibat apa? Akibat tidur di pagi hari. Wa kathratun naumi turithul faqra wa faqrul ilmi aidan. Jadi orang yang banyak tidur, apa lagunya? Bangun tidur, tidur lagi. Jangan lupa gosok gigi. Kalau lupa tidur lagi. Itu lagunya Mbah Surip, ya kan? Udah meninggal. Jadi lagunya begitu. Bangun tidur, tidur lagi. Jangan lupa gosok gigi. Kalau lupa tidur aja lagi lah. Itu kalau tidur terus begitu, itu akan menjadi orang fakir. Demikian uraian mengenai judul doang ini, belum masuk materi kan. Nah, materinya nanti kita masuk kapan-kapan, tapi ini sudah di awal-awal sudah begitu. Jangan bohong, jangan melakukan banyak dosa, hafalkan doa yang tadi, dan juga jangan tidur di pagi hari kecuali meriang. Kalau meriang, tidurlah, gitu kan? Istirahat, bed rest. Ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Tidak ada, insya Allah kalau bertanya dimaki-maki temennya. Kenapa? Udah mau bubar pakai nanya lagi katanya. Ya, udah gitu ditanya, paham Ustaz? Paham Ustaz? Maksudnya, oh Ustaz paham, gua kagak. Nah, repot ngasih begini nih ya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita dalam hidup ini selalu dianjurkan untuk berbuat kebaikan, jangan sampai melakukan banyak pelanggaran, termasuk pelanggaran dalam hal berbohong dalam bermuamalah,
Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Kita baca sholawat. Ya Allah, kula nyuwun gesang kula istiqomah. Ya Allah, jangan ketawa ya. Ya Allah, kula nyuwun pejah kula husnul khatimah. Mari. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wasallim ala dawam. Eling-eling sira manungsa nggonmu bungah ana ngalam donya. Malaikat jurupati nglirak-nglirik maring sira betawi keder. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wasallim ala dawam. Gone nglirik malaikat arep jabut nyawanira. Gone jabut angenteni dawuhe kang maha mulya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Sakwise didhawuhi banjur tandang karo kandha. Aku iki mung satrema kowe ora kena semoyo. Mari terakhir. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wasallim ala dawam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.